Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran ketiga. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat perjuangan bangsa mengusir penjajah. Proklamator Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Industry School IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di European Legeni School, Mojokerto, Jawa Timur, Hogeni Burger School, Surabaya, dan Teknik C. Hogre School, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Muhammad Hatta adalah wakil presiden RI dari 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di European Legeni School di Bukit Tinggi, Merutge Bridge, Lage on the Woods di Padang, dan Handel Middelburg School di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 45, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan, teks proklamasi tersebut tercantum dan nama tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar proklamator pada tahun 1986. Siapakah nama tokoh berikut? Insinyur Soekarno, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Bagaimana riwayat pendidikannya? Nah, itu ada ya. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, kita lanjutkan. Siapakah nama tokoh berikut? Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, kita lanjut. Nah, peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan adalah perebutan kekuasaan di Yogyakarta, dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya terjadi di insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.
Peristiwa heroik di Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu di Semarang didirikan monumen Tugu Muda. Nah ini ya tugunya ya. Oke, kita lanjut. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia yang disingkat API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintah di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Ini termasuk tentara API dari Aceh. Tindakan heroik di Bali. Dalam menegakkan kedaulatan Indonesia, para pemuda di Bali membentuk beberapa organisasi yang diantaranya PRI, Pemuda Republik Indonesia, dan AMI, Angkatan Muda Indonesia. Para organisasi pemuda tersebut melakukan perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Namun pihak Jepang menghalaunya. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Ya, ini terjadi pada bulan Agustus 1945. Ya, kita lanjut. Nah, ini peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan Pasifik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Pada bulan Desember 1945, para pemuda berusaha untuk merebut senjata milik Jepang dan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang tidak dapat dihindari. Di Gempe terjadi bentrokan antara Jepang dan pemuda sekitar 200 orang. Peristiwa serupa terjadi di Sape yang melibatkan sekitar 400 pemuda. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 45 di Balikpapan, di depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 45. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 45. Mereka bergerak menuju sasaran dan langsung melakukan pendudukan perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda dan rakyat Sulawesi Selatan. Ini bertujuan untuk menegakkan dan membela proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gerakan itu terus menjalar hingga ke daerah Gorontalo dan Minahasa. Nah, di halaman 103, anak-anak kerjakan ya. Hasilnya cepat dikirim ke saya. Kita lanjut. Indahnya hidup berbineka. Kalau kita perhatikan lambang negara kita, ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya, pada pita itu bertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya, ini terdapat pita yang dipegang, yang dicengkram. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empuh Tantular pada zaman Majapahit dulu ya, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan.
meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat beragama bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Maksudnya arti Bhinneka Tunggal Ika ini tentunya tidak ya. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman, tentunya anak-anak akan bertemu dengan beraneka ragam, berbeda suku. Ada suku Jawa kalau di lingkungan kita ya, biasanya suku Jawa, suku Madura. Tentunya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tetap harus berteman ya. Misalnya berbeda-beda tentang kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya dan agama. Lalu bagaimanakah kamu bersikap? Sikapnya kita kalau berbeda bagaimana? Oke, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain, biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat kita hidup semakin indah. Perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpandu indah pada pelangi di langit yang cerah. Oke. Indahnya hidup bersatu dan perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain ya. Di tengah masyarakat juga seperti itu, misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin. Itu berbeda-beda tetap satu. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud yang nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Seperti misalnya membersihkan kelas, kalau di sekolah ya, membersihkan lingkungan sekolah, itu juga termasuk gotong royong. Oke. Misalnya di sini ada perbedaan-perbedaan. Misalnya perbedaan warna kulit, bentuk rambut, ukuran tubuh, jenis kelamin, suku, agama. Misalnya di dalam satu kelas anak-anak pastinya berbeda ya, tidak mungkin sama. Mungkin ini salah satu contohnya. Misalnya mungkin anak-anak bisa menjawab sendiri ya. Edo warnanya hitam, rambutnya keriting, ukuran tubuh sedang, jenis kelamin laki-laki, sukunya apa. Kalau di lingkungan kita biasanya Jawa dengan Madura yang banyak ya. Ini cuman contoh. Oke, kita lanjut. Sudah selesai. Anak-anak silahkan belajar di rumah. Tetap semangat. Semoga nanti kita bisa masuk seperti biasa di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.